Otherworldly Evil Monarch, Bab 129. Judul, Paviliun Nichang. Adapun ayahmu, meskipun aku belum pernah bertemu dengannya secara langsung, tetapi menurut rumor, dia juga hanya ahli Sky Swan. Bahkan jika ayahmu dan Jun Zantian bertarung satu lawan satu, ada kemungkinan besar ayahmu akan kalah dalam pertarungan, dan bersamaan dengan itu, nyawanya. Jadi untuk berpikir bahwa ayahmu bisa memusnahkan Jun Zantian dengan kemudahan adalah lebih dari menyatakan itu, lebih dari sekedar sedikit. Namun, ayah anak muda itu adalah kepala keluarga yang cukup kuat, yang baru saja menginvestasikan pasukannya untuk kepentingan pangeran kedua. Pangeran kedua tidak bisa mengatakan ini dengan lantang karena keluarga pria itu sangat penting saat ini. Tapi untuk anak muda itu, dia tidak penting dan tidak punya bakat besar. Faktanya, anak muda itu adalah seorang idiot yang luar biasa, yang bagaimanapun juga menganggap dirinya terlalu penting, dan membawa dirinya dengan sikap aku yang terhebat di dunia ini dan biasanya merendahkan orang lain. Meskipun dia hanya berada di puncak perak Swan, dia membawa dirinya dengan sikap dewa tertinggi Swan. Pangeran kedua membawanya karena dia, seperti Jun Moxie, adalah seorang debauci langsung, dan pangeran berharap jika kedua burung dari bulu yang sama ini berhasil berkumpul, maka motif pangeran mungkin menemukan jalan yang lebih mudah. Tapi menilai sikapnya saat ini, sang pangeran mulai khawatir karena dia merasa sikap arogannya mungkin akan mengacaukan seluruh masalah. Duduk di sampingnya adalah pria lain. Pria itu terlihat sangat tertekan di wajahnya, dan sedang duduk di kursinya dengan cara yang sangat canggung, dengan kedua kaki terbuka lebar. Pria ini adalah Tuan Liu, yang sebelumnya melompat ke air danau untuk mengejar seorang pria misterius. Selama pengejaran, dia telah dipukul oleh tiang bambu, yang jatuh tepat di antara kedua kakinya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan dia beradaptasi dengan postur aneh ini. Tuan Liu mungkin tidak akan pernah bisa mengatasi penghinaan ini. Hari-hari ini, Tuan Liu hanya memiliki dua hobi. Dengan panik berusaha untuk menyembuhkan kondisinya, dan menangkap orang secara sembrono untuk menemukan pelakunya. Tapi dia tidak bisa melihat wajah pria misterius itu, dan hanya bisa melihat keledai putih bulat. Jadi siapapun yang ditangkap karena dicurigai sebagai manusia misterius, harus menjalani prosedur yang sama. Mereka akan dibawa ke hadapan Tuan Liu, dan kemudian celana mereka akan dilucuti untuk diperiksa. Karena ini, pangeran telah mendengar beberapa rumor tentang Tuan Liu. Telah terjadi perubahan besar dalam dorongan seks Tuan Liu setelah cederanya. Selain itu, dia hanya menunjukkan minat pada bokong, dan hanya pada pria muda. Selain itu, Tuan Liu tampaknya menyukai pria muda dengan kulit putih. Akibatnya, setiap kali seorang bawahan muda berada di hadapan tuannya, mereka pasti akan mencoba menutupi pantat mereka dengan tangan mereka. Dalam kasus Tuan Liu menyukai pantat montok dan bulat mereka. Lalu bagaimana bisa menyebut diri mereka laki-laki lagi? Tuan muda ketiga Jun telah tiba. Pintu aula terbuka. Seorang wanita cantik yang tinggi dan anggun masuk, menghiasi wajahnya dengan senyuman lembut. Posturnya yang tinggi, dilengkapi dengan payudaranya yang besar dan gagah, dan garis pinggang yang ramping, berbalik menghadap ke jalan di samping danau, di mana sebuah tandu kecil dengan santai berayun menuju paviliun. Lady Yuer menunjuk ke arah orang-orang di sekitar tandu. Lihat orang-orang itu. Mereka adalah pengikut lama Jun Zantian, jadi aku yakin bahwa pria di dalam pasti Jun Moxie. Itu salah satu tandu yang tampak jelek. Pangeran kedua tidak bisa menahan diri. Tuan muda Jun memiliki selera yang sangat unik. Sangat unik, dia tidak lebih dari seorang debauci biasa dan boros. Mata Lady Yuer tiba-tiba memancarkan esensi dingin, tapi dia dengan cepat melanjutkan ekspresi tersenyumnya dan berkata, apakah kamu ingin aku turun dan secara pribadi menerima Jun Moxie? Kamu. Wajah pangeran kedua agak cemberut, tetapi setelah melihat tatapan tegas dan tegas di mata Lady Yuer, dia menghela nafas dan berkata, baiklah, bagaimanapun, dia tidak boleh merasa tidak disukai. Yuer mungkin pelit, tapi dalam hal membuat pria merasa disambut dan penting, sangat sedikit orang yang bisa menandingiku. Ada alasan mengapa layanan aku sangat mahal.
Lady Yuer tersenyum saat dia dengan percaya diri menatap tandu merah dari atas. Baik. Hah, pangeran kedua mencoba tersenyum. Di bawah, Jun Mo Xie melompat dari tandu, dan mendarat dengan tidak stabil di tanah di bawah, terhuyung-huyung sedikit, meludah ke tanah, melihat ke atas ke langit, dan bersin. Kemudian, dia memutar lehernya 1 kali, memukul punggungnya 2 kali, menggelengkan lengannya, memiringkan kepalanya, dan mulai berjalan dengan gemetar seperti kepiting. Dia bertanya-tanya di dalam kepalanya. Pangeran kedua ini akan mengalami hari yang sangat buruk. Jun Mo Xie melangkah ke dalam pavilion Nichang, melepas topinya, dan mulai mengipasi dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat ke samping, dan masuk ke ruang tunggu, dan bertanya pada salah satu petugas. Apakah pangeran kedua ada di sini? Pangeran kedua sedang menunggu anugerahmu di lantai 3 di dalam aula bulu. Petugas menginformasikan dengan hormat. Aula bulu, dengan semua wanita telanjang? Jun Mo Xie tertawa terbahak-bahak. Pangeran kedua pasti tahu bagaimana memilih tempat. Yah, dia sudah memenangkan hatiku. Kemudian dia mulai menaiki tangga. Para petugas bertanya-tanya tentang pilihan teman pangeran sekarang. Pangeran kedua telah meminta pria ini untuk menemuinya secara langsung. Ah, berapa lama lagi kita harus menanggung kepala babi ini? Tapi sungguh, pangeran kedua. Wow. Bagaimana pangeran kedua bisa makan dengan orang-orang seperti itu? Haha, Mo Xie, adik laki-lakiku, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Kamu terlihat sangat sopan dan berbudaya sekarang. Ini luar biasa. Pangeran kedua dengan penuh kasih sayang berdiri dan dengan penuh semangat melambai ke arah Jun Mo Xie. Sudah lama sekali pangeran kedua. Jun Mo Xie tampak tersanjung. Bagaimana Mo Xie berani menolak jika pangeran kedua memanggilnya untuk perjamuan makan? Oh, tidak perlu bersikap sopan. Pangeran kedua bergegas dan mengulurkan tangannya untuk menyambut Jun Mo Xie, tetapi tidak bisa menahan perasaan tidak bahagia dan terkejut saat dia berdiri di sana dengan tangan terulur. Tangannya sendiri. Orang ini tidak membungkuk seperti biasa untuk memberi salam, dan di atas itu, dia bahkan menolak untuk menjabat tanganku. Itu juga ketika aku menawarkan rasa hormat dulu. Jun Mo Xie tentu saja tidak menyambutnya dengan hormat. Di kepalanya, bahkan kaisar tidak layak disembah. Faktanya, jika dewa turun ke dunia, apakah Jun Mo Xie akan menyembahnya? Jun Mo Xie juga tidak terlalu yakin tentang itu. Jadi, apa rasa hormat yang dimilikinya untuk seorang pangeran belaka? Di mata Jun Xie, si pembunuh, pangeran hanyalah tubuh yang hidup, yang bisa dia ubah menjadi mayat kapan saja. Haha, mari kita kesampingkan semua formalitas. Bagaimanapun juga, keluarga kita adalah teman dari lama. Pangeran kedua tersenyum dengan anggun. Aku ingat bahwa kita dulu sering bermain bersama sebagai anak-anak, tetapi sekarang usia itu telah menyusul. Sekarang adikku dan aku hanya dapat melihat ke masa lalu dan mengagumi hari-hari yang telah berlalu. Kata-kata pangeran kedua memiliki makna tersembunyi di baliknya, dan sepertinya dia mencoba mengingatkan Jun Mo Xie bahwa dia seharusnya tidak bertindak terlalu berkepala dingin di depannya, dan pangeran hanya menyapanya karena dia berasal dari keluarga Jun. Dia masih darah raja. Seorang pangeran, dan Jun Mo Xie hanyalah seorang bangsawan kelas atas. Ah, ya, Jun Mo Xie dengan cepat menilai situasinya dan menjawab. Hal-hal sepele seperti itu tidak layak untuk memanjakan kuah ini. Dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan 4 orang lain yang mengamati dan menilai dia dari pinggir lapangan, terutama anak muda yang matanya tampak penuh penghinaan dan jijik. Pangeran kedua meminta aku untuk berteman dengan rasa sakit di leher ini. Pria macam apa ini, adik? Izinkan aku memperkenalkan kamu kepada beberapa temanku. Kamu mungkin tahu beberapa dari mereka. Keempat pria itu bangkit dari tempat duduk mereka saat pangeran kedua menunjuk ke arah mereka. Ini adalah guruku, sarjana hebat Universitas Hongwen, Fang Bowen. Pangeran kedua terdengar sangat hormat. Fang Bowen mengelus jenggotnya sambil menatap Jun Mo Xie. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Tidak, aku hanya orang tua, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian, anak muda, sungguh." Seorang sarjana universitas terkenal memang. Jun Mo Xie memandang pria tua itu, dan bisa merasakan bahwa dia harus waspada terhadap pria ini.
Orang tua ini tidak terlihat biasa, dan pada kenyataannya sepertinya menyembunyikan sejumlah besar ki di dalam tubuh tuanya. Mungkinkah orang seperti itu benar-benar guru pangeran? Atau seorang sarjana dari Universitas Hongwen? Dia pasti punya sejarah. Pria ini adalah Tuan Liu. Tuan Liu adalah ahli pena dan pedang. Jenis pria berbakat yang sangat langka. Pangeran kedua tersenyum. Junmo Xie melihat ke atas dan ke bawah tubuh pria yang menyebabkan dia berlari telanjang di jalanan, dan hampir mencabik-cabiknya. Kemudian matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketertarikan saat dia bertanya. Tuan Liu memiliki cara berdiri yang sangat unik. Wah, dia berdiri begitu tinggi, bahkan dengan kaki terbuka lebar. Junmo Xie tidak menyangka kalimat pembukanya benar-benar akan memperlihatkan bekas luka pria itu. Wajah Tuan Liu tiba-tiba memerah, sementara pikirannya memutar ulang kejadian yang menyebabkan posturnya yang canggung. Tuan muda dari keluarga Jun memang sangat berbeda dari teman-temannya dan sangat tampan. Terlalu tampan. Tuan Liu tersenyum saat dia mencoba menyembunyikan rasa malunya. Kamu juga berpikir begitu? Aku bertanya-tanya mengapa aku sangat tampan? Aku terlalu tampan untuk menjadi kenyataan. Pria tampan lainnya selalu iri dengan penampilan aku. Kamu dan aku bisa menjadi teman dekat, orang kepercayaan. Aku akan mengajakmu keluar untuk minum nanti. Junmo Xie dengan genit menyapu rambutnya ke belakang, lalu menggelengkan kepalanya. Alih-alih menghindar dari pujian itu, dia dengan berani menerimanya, dan nyatanya juga menghargai dirinya sendiri. Semua orang berdiri tercengang. Mereka belum pernah menyaksikan narsisme seperti itu sebelumnya. Tuan Liu terlihat lebih suram sekarang. Kamu sombong kecil sombong. Kamu pikir aku akan pernah ingin berteman denganmu? Tuan muda ketiga Jun, kamu pantas mendapatkan reputasi yang baik. Aku sudah mengagumimu, haha, aku Cheng De Chao. Junmo Xie mengatur ulang pandangannya ke pengeras suara. Wajah Cheng De Chao meringis dengan senyum sombong, dan tampak seolah-olah dia setengah langkah dari menikam Junmo Xie. Cheng De Chao, belum pernah mendengar tentang kamu. Junmo Xie langsung melambai padanya. Orang ini pikir dia siapa? Sialan, sepertinya dia ingin menusukku. Aku ayahmu saat itu. Dasar brengsek kecil.